Kalau Ibu sendiri nih, ini kan berada di divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Tentunya berkaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Cendrawasih 32, ruang bincang resmi KPU Kabupaten Situbondo yang akan memberikan informasi, inspirasi, dan edukasi tentunya seputar kepemiluan dan demokrasi. Hari ini adalah momen istimewa bagi kita karena kita akan tayang perdana di kanal YouTube KPU Kabupaten Situbondo. Melalui podcast ini kami ingin hadir memberikan obrolan yang hangat dan seru, tentunya bermanfaat mulai dari tahapan pemilu, peran masyarakat dalam demokrasi, dan cerita-cerita menarik nih di balik layar penyelenggaraan pemilu. Bersama saya, Dona Armania Putri, kita akan mulai podcast kali ini dengan semangat baru, penuh harapan dan komitmen untuk menghadirkan pemilu yang lebih partisipatif, inklusif, dan berintegritas. Oke, langsung saja kita undang narasumber kita hari ini yang luar biasa, yakni Ibu Agita Primasanti. Halo Ibu, selamat datang. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, sekedar informasi ya teman-teman bahwa Ibu Agita ini merupakan salah satu anggota dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang bertanggung jawab terhadap Divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Dan untuk podcast ini merupakan salah satu program kerja yang dijalankan oleh divisi beliau. Seperti itu ya Bu? Benar, betul? Benar, benar. Oke. Untuk manfaat atau tujuan dibikinnya podcast ini sendiri itu apa sih Bu sebenarnya? Tujuan podcast ini sendiri itu sebagai wadah sosialisasi maupun wadah untuk kita mengedukasi juga buat teman-teman pemilih yang ada di luar sana. Sehingga teman-teman yang belum tahu atau yang mungkin juga kurang info ya tentang bagaimana itu pemilu, bagaimana itu pilkada, itu juga bisa kita sharing-sharing semua kegiatan, sharing-sharing itu pengalaman dan lain sebagainya di sini. Kayak gitu sih Mbak Dona. Oke. Kalau untuk nama sendiri nih Bu, kita kan pakai nama Cendrawasih 32. Ya. Adakah arti di balik nama tersebut atau bagaimana Bu? Iya, kemarin setelah kita mencoba nyari nama lah ya, jadi kita mau bikin podcast nih, podcastnya kira-kira apa ya yang kira-kira eye-catching gitu, yang bisa diingat sama teman-teman gitu, kira-kira apa yang khas gitu. Setelah ini ya, setelah ketemu nama Cendrawasih 32, kenapa nama itu yang dipilih, karena buat yang sudah tahu KPU sendiri itu berada di Jalan Cendrawasih, kantornya berada di Jalan Cendrawasih nomor 32. Dan kalau yang belum tahu, yang pengen ke KPU itu di mana sih ya? Adanya di sini, di Jalan Cendrawasih nomor 32. Oke, berarti nama dari podcast ini sendiri diambil dari alamat kantor KPU Kabupaten Situbondo. Ya, Oke. Kalau kita lihat nih Bu, sebenarnya Satker KPU Kabupaten atau kota lain itu kan juga membuat podcast juga gitu ya Bu. Benar. Nah, kira-kira apakah ada bedanya nih podcast yang kita buat dengan podcast dari KPU Kabupaten atau kota lain? Iya. Secara umum mungkin sama ya Mbak Dona, karena memang podcast ini tujuannya kan kita semua KPU Kabupaten Kota yang lain juga tujuannya sama, untuk sosialisasi, untuk edukasi, sebenarnya sama. Cuman mungkin pembedanya yang kita sharekan di sini itu biasanya apa-apa saja sih pengalaman atau apa-apa saja yang pernah ada yang di kabupaten ini sendiri. Bedanya karena kabupaten kota lain belum tentu sama dengan kabupaten kita. Di Kabupaten Situbondo misalnya ya, di tempat lain mungkin tidak ada TPS lokasi khusus kayak gitu Mbak Dona. Jadi di Situbondo sendiri kan ada tuh TPS lokasi khusus, di mana di sini memang ada lokasi khususnya di pondok pesantren. Di beberapa tempat memang ada, cuman kan nanti pasti pengalamannya beda tuh. Betul. Di kota sini sama di kota sana. Tahu saya sih gitu sih Mbak Dona. Berarti gitu. Secara teknis kita akan membahas pelaksanaan pemilu di kota Kabupaten Situbondo sendiri. Iya, gitu, yang akan diceritakan banyak seputar yang pemilihan di Situbondo. Betul. Kalau Ibu sendiri nih, ini kan berada di divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Tentunya berkaitan erat dengan yang namanya sosial media atau media digital. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, bagaimana sih cara kita untuk menggunakan sosial media atau media digital untuk sarana sosialisasi atau pelaksanaan demokrasi sendiri gitu?
Salah satunya podcast ini Mbak Dona. Jadi sekarang kan emang teman-teman pemilih yang generasinya Gen Z lah ya, itu kan lebih erat sama HP. Iya betul. Jadi kita mau sosialisasi kalau cara konvensional yang kayak dulu kan kita ke berbagai macam tempat, kita turun langsung gitu. Memang sih efisien, kita langsung ketemu sama orang, kita langsung mengedukasi. Tapi kan sekarang di era sekarang yang benar-benar semua orang pasti pegang HP, mau itu ke pelosok desa pun juga pasti pegang HP. Jadi lebih banyak jangkauannya. Waktunya juga lebih singkat, lebih efisien juga. Yang terkena oleh sosialisasinya juga lebih banyak. Jadi mending pakai medsos itu sendiri memang Mbak Dona. Berarti lebih efisien ya, gitu lebih ya efektif Bu. juga. Dari segi waktu, dari segi pelaksanaan dan sasarannya. Iya gitu. benar. Oke, kalau ketika tahapan berlangsung nih Bu, kalau saat ini kan kita belum ada tahapan. Kalau ketika tahapan berlangsung itu peran sosial media atau media digital sendiri apakah sangat membantu atau gimana Bu? Menurut saya membantu banget Mbak Dona. Jadi kayak kemarin ya, kita kan habis setelah melakukan pilkada ya di Situbondo. Dengan adanya medsos, peserta pemilu mau itu sosialisasi dan juga kita sebagai KPU untuk sosialisasi melalui medsos itu lebih banyak sasaran yang kena, sehingga kemarin Situbondo sendiri untuk tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat daripada pilkada sebelumnya, kayak gitu Mbak Dona. Berarti itu salah satu efek penggunaan sosial media ya ketika tahapan pemilu. Jadi orang lebih tahu siapa pesertanya, siapa yang akan mereka pilih, yang mau mereka pilih juga kira-kira kan pasti tim suksesnya tuh pada mengunggulkan yang diusung masing-masing. Jadi orang-orang masyarakat lebih tahu yang akan dipilih itu yang mana. Jadi untuk berkeinginan untuk memilih juga lebih tinggi akhirnya. Euforianya sangat terasa ya Bu. Iya benar. Oke, kalau semisal tahapan itu kan mesti banyak banget berita-berita hoax atau yang simpang siur gitu, apalagi ada beberapa kubu yang berbeda pilihan gitu. Gimana sih Bu cara dari KPU sendiri untuk mencegah hal tersebut terjadi atau mengedukasi ke masyarakat nih agar tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita atau cuplikan-cuplikan video yang ada di sosial media gitu. Kalau untuk mencegah mungkin kita sebagai KPU Situbondo nggak bisa mungkin ya Mbak Dona. Jadi mungkin lebih ke yang Mbak Dona tadi bilang, kita lebih mengedukasi aja kira-kira mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi dari KPU sendiri kita memberikan informasi itu yang memang sesuai dengan yang benar aja. Jadi benar-benar kita memberikan kayak misal informasi tentang pemilihan ini nanti jadwalnya ini, terus pesertanya siapa aja ya ini, apapun informasi yang masyarakat ingin tahu dan memang kita bisa untuk memberikan info itu, itulah info yang kita berikan di KPU Kabupaten Situbondo di semua medsosnya. Jadi semua kegiatan, mau semua itu tahapan, mau semua itu tata cara dan lain sebagainya ya yang berhubungan sama pemilihan itu semua kita tampilkan di medsos kita kayak gitu. Berarti salah satu tipsnya itu buat teman-teman bisa cek terlebih dahulu nih akun ini tuh apakah akun official dari kantor tersebut atau akun-akun fake yang biasa menghadirkan video-video yang berita hoax atau simpang siur seperti itu. Kampanye hitam lah ya. Betul. Jadi lebih selektif lagi melihat video. Jangan hanya berpikir pendek ketika melihat video gitu. Nah, kalau saya dapat informasi nih Bu, sebelumnya Ibu sebelum menjabat menjadi anggota KPU Kabupaten Situbondo itu pernah juga menjadi ad hoc-nya gitu ya Bu? Iya benar, KPU. Benar. Oke, bisa dijelaskan Bu pengalaman ketika menjadi ad hoc itu di tahun berapa aja Bu kira-kira? Kalau badan ad hoc itu saya mulai dari ini Mbak Dona, dari mulai lulus SMA itu sudah sering menjadi KPPS. KPPS itu mungkin yang belum tahu, KPPS itu adalah orang yang jaga di TPS. Nah, untuk orang awam mungkin yang lebih tahu itu ya, TPS itu tempat kita pemungutan suara. Jadi TPS sendiri tempat nyoblos, itu yang ada yang jaga itu, nah itu penjaganya namanya KPPS. Nah, itu sudah sering dari tahun 2004 lah ya, 2004 itu sudah sering menjadi KPPS Mbak Dona. Cuman untuk yang badan ad hoc yang lebih tinggi dari KPPS
itu kemarin sempat di pemilu 2024 itu menjadi PPK. PPK itu yang di kecamatan. Jadi jenjangnya badan ad hoc di penyelenggara sendiri itu ada di yang KPPS itu, yang ada di TPS, kemudian di tingkat di atasnya TPS ada yang ngurusin di desa dan kelurahan namanya PPS, lalu yang di tingkat kecamatan namanya PPK kayak gitu. Setelah PPK baru di atasnya lagi baru kita di KPU Kabupaten Situbondo kayak gitu. Jadi kemarin sempat dijadi PPK di kecamatan rumah saya sendiri, Kecamatan Panji sini, waktu pemilu 2024 Mbak Dona. Oke. Kalau Ibu sendiri kan juga ada pada divisi SDM juga ya Bu. Nah, badan ad hoc ini tentunya sangat berkaitan ya dengan SDM sendiri. Benar Mbak Dona. Jadi untuk perekrutan badan ad hoc sendiri di selama pemilihan nanti itu yang menangani di divisinya saya, divisi Sosdikli Parmas dan SDM kayak gitu. Jadi kalau untuk badan ad hoc sendiri tadi ada hanya ada PPS, KPPS, lalu PPK gitu ya Bu. Kalau tugasnya sendiri masing-masing itu apakah ada perbedaannya atau gimana Bu? Perbedaan ya, kalau yang di KPPS sendiri itu mereka bertugasnya kasarannya ya, bertugasnya di satu hari itu. Jadi dari mulai pagi melakukan pemungutan suara sampai pada ditutup di siang hari, lalu setelah itu melakukan rekap, yaitu penghitungan suara dan sampai rekapnya di form C plano itu. Nah setelah dari situ tugasnya KPPS udah tuh tinggal menyerahkan hasil dari pencoblosan itu ke PPS. PPS itu yang di tingkat desa. Lalu di tingkat desa itu tidak melakukan rekap, langsung dikirim ke tingkat PPK. Nah di PPK sendiri itu yang melakukan rekap. Jadi kemarin saya di PPK Mbak Dona kebetulan di divisi KUL, divisi keuangan umum dan logistik, itu juga sebagai ketua PPK di Kecamatan Panji. Itu kemarin tugasnya selama tahapan selain untuk yang paling terakhir memang rekap ya, tapi dari sebelumnya persiapan itu dilakukan sama PPK. Jadi mempersiapkan penghitungan hari H sampai dengan rekap selesai. Setelah rekap selesai di PPK baru kita kirim ke KPU Kabupaten Situbondo. Setelah itu tugas kita selesainya di sana. Jadi tinggal rekapnya sudah di tingkat kabupaten. Kayak gitu. Kalau untuk syarat nih Bu, mungkin ada teman-teman nih yang baru berusia 17 tahun ingin menjadi badan ad hoc, kira-kira bisa nggak Bu? Dan kira-kira syaratnya apa aja sih Bu? Yang jelas syaratnya harus WNI Mbak. Oh oke. Kalau ASN gitu apakah boleh ikut Bu? Kalau untuk badan ad hoc boleh. Bisa, tapi dengan persetujuan dari instansinya terkait, kayak gitu. Kalau ketika Ibu menjadi badan ad hoc KPU Kabupaten Situbondo, selama menjalankan tugas, apakah ada pengalaman seru atau uniknya gitu? Karena kan ketika bertugas pasti sampai malam atau berhari-hari gitu, atau gimana Bu? Ada pengalaman berkesannya waktu jadi PPK kemarin, kebetulan dari Situbondo kan punya 17 kecamatan Mbak Dona. Jadi dari 17 kecamatan itu ketua PPK yang cewek cuman saya Mbak Dona. Jadi 16 kecamatan lainnya itu ketuanya cowok. Jadi satu grup itu cuman paling cantik sendiri ya. Jadi di mana Kecamatan Panji itu juga merupakan kecamatan terbesar di Situbondo yang memiliki penduduk lebih banyak, DPT lebih banyak, dan juga mempunyai PPS lebih banyak karena mempunyai desa dan kelurahan lebih banyak daripada yang lain. Jadi punya 12 PPS, 2 kelurahan dan 10 desa. Jadi memang anak baru, cewek sendiri, terus yang ditanganin juga kecamatannya juga yang lumayan gede, plus ada juga loksusnya. Jadi kebetulan di Kabupaten Situbondo sini yang mempunyai pondok besar lah ya, pondok besar yang sampai ada lokasi khususnya itu salah satunya di Panji. Jadi benar-benar yang variatif ya, DPT-nya itu juga yang perkotaan lah istilahnya, terus juga punya loksus juga. Ya penanganannya juga
ekstra ya. Ya, lumayan ya dengan DPT yang juga banyak juga kayak gitu sih Mbak Dona. Oke. Kalau Ibu sendiri ketika sudah menjadi anggota KPU nih, berarti sudah menjalankan pilkada sekali. Pilkada 1 kali 2024 kemarin. Terdapat kendala nggak Bu ketika itu sudah menjadi ini ya divisi teknis juga ya? Mohon maaf, Sosdikli juga Sosdikli. ya? Oh, itu ada kendala. Ya, jadi kalau waktu PPK di divisinya cool ya. Iya. Pas waktu sudah jadi anggota, milihnya di divisi Parmas SDM. Betul. Itu kendala kalau kendala sih karena semua komisioner di situ Bondo kebetulan 5-5-nya adalah baru di periode pertama semua. Jadi belajarnya bareng-bareng Mbak Dona. Jadi mau ada apapun, mau ada regulasi apapun, kita pelajari bareng-bareng. Mau ada masalah di luar juga kita juga ngadepinnya bareng-bareng. Misalnya kita sama-sama belum bisa mutusin kira-kira ini gimana langkahnya, ya kita jelas konsultasi ke tingkat kita yang lebih atas ke provinsi, jelas. Tapi semuanya itu kita ambil keputusan melalui pleno. Jadi kita benar-benar kesepakatan kita berlima, apa yang dihasilkan itu yang kita jalankan. Kayak gitu Mbak. Nanti lebih banyak belajar dan beradaptasi. Iya, belajarnya langsung jadi baru dilantik langsung ngadepin pilkada, langsung belajar sambil lari. Bukan belajar duduk-duduk deh ya. Iya, betul. Kalau untuk harapan Ibu sendiri nih terkait program podcast ini sendiri, gimana Bu? Apakah semoga nanti teman-teman masyarakat Situbondo atau lebih luasnya bisa lebih banyak mengetahui informasi nih terkait KPU dan penyelenggaraan pemilu atau gimana Bu? Iya, jadi harapannya jelas. Lebih banyak nambah subscriber juga kita. Betul. Banyak yang nge-share juga, banyak yang pendengarnya juga. Ya tujuannya itu biar edukasi yang kita ingin sampaikan ke halayak itu lebih banyak tersampaikan. Gak cuma di Situbondo aja, mungkin di luar Situbondo sana juga bisa ikut pengen tahu gimana sih pemilu di Situbondo kayak gitu. Jadi beda karena Situbondo sendiri tuh orang-orang bilangnya itu kita itu kultur, Mbak. Jadi perlakuannya juga khusus lah kayak gitu. Dan terkenal dengan kota santri gitu ya, julukannya kota santri. Makanya tadi ada banyak loksus gitu Loksus benar, banyak. Situbondo kemarin di pilkada kemarin terbanyak loksusnya di Situbondo. Sungguh menarik sekali ya Bu untuk pelaksanaan pemilu sendiri dan pilkada gitu. Nah kalau untuk harapan pemilu dan pilkada selanjutnya di tahun 2029, apa mungkin? Harapan kita di KPU semoga tetap lancar kondusif sama seperti kemarin, lebih tidak ada kendala karena kemarin sudah lebih belajar ya, mungkin bisa lebih prepare, lebih siap juga, jadi lebih tahu kira-kira kalau ada masalah gini bisa ditangani kayak gimana. Jadi harapannya sih tetap kondusif seperti kemarin, tetap lancar dan partisipasi masyarakatnya juga tetap tinggi, semakin meningkat semakin gitu meningkat ya, lah, minimal sama atau enggak lebih tinggi lagi lah gitu. Amin. Oke Bu, cukup sekian untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Gitu ya Bu. Untuk teman-teman pendengar, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Banyak kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.